kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 17 sampai dengan 19 firman Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Oleh sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita akan merenungkan di bawah tema bukan dengan jasa-jasa kami. Ini secara khusus di ayat 18 bagian C. Tetapi dikatakan bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 19, ini merupakan peristiwa yang diceritakan di dalam pasal 9 ini. Ini terjadi pada tahun pertama pemerintahan Darius, keturunan orang Media atas kerajaan orang Kasdim atau Babel. Nah, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan gabungan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Itu terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi. Maka pada tahun pertama pemerintahan Darius itu adalah tahun 539 sampai 538. Dan pada tahun tersebut Daniel memperhatikan bahwa dalam firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia tertulis bahwa jumlah tahun yang akan berlaku ya, jumlah tahun di situ akan berlaku atas timbungan puing Yerusalem adalah 70 tahun. Jika kita melihat apa yang tertulis dalam kitab Yeremia, maka terlihat di sana ia mengatakan bahwa seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian, sesudah genap 70 tahun, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa ini. Ini di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 22. Dan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, di mana Babel sebagai penguasa atas Israel atau atas mereka, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya ke tempat di mana umat Israel berasal. Dikembalikan kepada daerah di mana mereka dibuang. Ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Daniel melihat bahwa Tuhan sudah melakukan pembalasannya atas kerajaan Babel, sesuai dengan apa yang difirmankannya, lagi pula sudah berlalu hampir 70 tahun, ya, 70 tahun, sejak bangsanya menjadi hamba kepada Babel, serta termasuk Daniel dibawa ke Babel. Maka disinilah Daniel mulai berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam doanya ini tercantum dalam Daniel pasal 9 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-19. Daniel mengaku dosa-dosa bangsanya sebagai umat Allah. Ia juga mengakui bahwa pengalaman mereka dibuang ke negeri-negeri lain ini merupakan hukuman yang adil yang dijatuhkan atas mereka sesuai dengan firman Tuhan dalam Taurat Musa
dan bahwa Tuhan Allah adalah benar di dalam menghukum umat Israel. Disinilah Daniel kemudian memohon agar Allah yang telah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir sesuai dengan belas kasihannya akan membiarkan murkanya berlalu dari Yerusalem kotanya demi dirinya sendiri, yaitu dirinya Allah, agar ia berkenan kembali ke tempat kudusnya yang telah musnah. Ia juga memohon supaya ia berkenan dan memperhatikan keadaan umat Israel, juga doa Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel berseru, "Ya Tuhan, dengarlah, ampunilah, perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh." Jadi kalau kita memperhatikan di sini, inti permohonan Daniel kepada Tuhan adalah memohon belas kasihan, pengampunan, kelepasan, di mana supaya bisa dibawa kembali ke tanah air sendiri, yaitu di tanah milik pusaka, yaitu Israel, dan bangsanya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa kisah Daniel berada di tempat pembuangan, dan ketika Daniel mengabdikan dirinya pada panggilannya, yaitu panggilan rohani yang tertinggi, yaitu menyadari bahwa panggilannya adalah berdoa untuk bangsanya, maka ia memohon dan berpuasa atas umatnya. Bahkan dia juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai pegawai istana di kerajaan yang ada di Babel. Saudara, boleh dikatakan bahwa dia tidak mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai pegawai istana dengan tugas dan tanggung jawabnya secara rohani di hadapan Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan. Daniel tidak mengesampingkan pengabdiannya dan pekerjaannya, meskipun ia mengabdikan dirinya untuk berdoa bagi umatnya. Doanya yang sungguh-sungguh untuk pemulihan umatnya, masyarakat rakyatnya yang bersama dengan dia. Dalam hal ini adalah umat Israel yang sedang berada di bawah penindasan. Dan ini sudah memasuki akhir apa yang sudah Tuhan nubuatkan kepada Nabi Yeremia, bahwa mereka akan menjalani masa pembuangan selama 70 tahun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan harapan Daniel bisa kembali ke Israel, ke tanah air mereka, di mana Tuhan telah membawa mereka sebagai satu tindakan Allah yang berdaulat. Ketika umatnya melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Ini mengingatkan kita bahwa segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, ada konsekuensi. Kalau itu berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan senang. Tetapi kalau hal yang kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan juga tidak tinggal diam. Ia akan menindak, mendisiplinkan kita. Dan contoh nyata dalam firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, bahwa umat Israel melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan murka Tuhan. Dan itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan jujur dan terbuka kepada umatnya. Dia sudah mengingatkan, apabila engkau hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan, maka mereka akan selamat. Tetapi kalau tidak, mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu di bawah pemerintahan bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, ini yang kadangkala sulit untuk kita terima. Ketika kita ditindas oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa?
Ketika orang yang bertindak tidak mengenal Tuhan, dia tidak membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Dia akan melakukan sekehendaknya untuk menindas umatnya. Tapi kita bersyukur melalui perenungan firman Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umatnya, kendati pun di tengah-tengah pembuangan. Dia menghadirkan figur, dia menghadirkan seorang nabi yang namanya Daniel, berdiri di antara pemerintahan Babel dan juga umat Israel, berbicara tentang hati Tuhan, tentang suara Tuhan. Dan dia mewakili umatnya dengan berkata, bukan dengan jasa-jasa kami, bukan berdasarkan apa yang sudah kami lakukan yang terbaik, bukan. Tetapi oleh karena anugerah dan pengampunan yang daripada Engkau. Mengapa pernyataan Daniel dalam doanya bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah? Saudara, yang pertama yang kita renungkan, karena Daniel sadar akan dosa umatnya dan dosanya sendiri. Adanya kesadaran akan dosa. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini merupakan ekspresi Daniel dan pengakuan dosa untuk dirinya sendiri dan untuk sesama umatnya, yaitu orang-orang Yahudi. Daniel tidak meminimalkan dosanya maupun dosa sesama orang Yahudi. Dia menggunakan berbagai ekspresi untuk menggambarkan dosa dalam berbagai manifestasi. Kalau kita melihat di ayat 5, Daniel mengatakan bahwa mereka telah berdosa. Mereka bertindak, melakukan kejahatan, bertindak jahat di hadapan Tuhan, memberontak dan berpaling dari perintah Tuhan. Di ayat yang ke-6 dia menambahkan bahwa kami tidak mendengarkan para nabi, utusan Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayat 7, Daniel mengacu pada perbuatan yang tidak setia yang telah dilakukan Israel di hadapan Tuhan. Ini adalah keterbukaan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, ketika menyadari dosa di hadapan Tuhan. Dia mengaku dan terbuka dengan jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah seperti yang diucapkan oleh para nabi dan dicatat dalam kitab suci, itu merupakan standar yang dengannya dosa-dosa Daniel dan dosa-dosa sesama Israel itu diidentifikasikan. Berdasarkan standar yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi yang tercatat dalam kitab suci, itu menjadi ukuran bagi Daniel melihat dirinya, ketidaklayakannya, dan juga umat yang bersama dengannya tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak istilah yang digunakan oleh Daniel untuk menggambarkan dosa-dosa mereka. Ada yang berbicara berkaitan dengan perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi dan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Mereka tidak melakukan semuanya itu. Mereka melakukan menurut kehendak mereka, sehingga mereka didisiplinkan oleh Tuhan, diberikan ganjaran sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Dan di sini Daniel menyadari bahwa penawanan mereka, pembuangan mereka ke bangsa Israel di Babilonia ini sebagai hukuman, sebagai tindakan disiplin Allah yang menimpa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah yang dibuat dengan Israel di Gunung Sinai di ayat yang 11. Artinya Allah sudah mengikat dirinya kepada umatnya, tetapi umatnya
tidak setia terhadap apa yang Tuhan sudah ikrarkan. Dengan kata lain, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, sudah menyadarkan kita, hamba-hamba Tuhan sudah memberitahukan kepada kita apa yang benar. Tetapi hati kita lebih condong untuk memuaskan keinginan kita. Itulah yang dialami oleh umat Israel, orang-orang Yahudi. Makanya mereka dibawa ke Babel, dibuang, ditawan, di bawah tekanan. Ini yang luar biasa. Saudara dan saya tidak berada di bawah tekanan kekuasaan raja siapapun. Kita tidak berada di bawah pemerintahan siapapun. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang harusnya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Masih mengatakan, aku bisa dan aku bisa. Tidak berkata, bukan dengan jasa-jasa kami. Keteladanan Daniel mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Itu menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak berkenan di hati Tuhan kalau bukan karena belas kasihan Tuhan yang melimpah-limpah itu. Itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daniel dalam doanya bukan berdasarkan jasa-jasa kami? Tidak hanya karena adanya kesadaran akan dosa, tetapi adanya pengakuan akan kedaulatan Allah. Ini juga yang menjadi tema utama dalam kitab Daniel. Mengagungkan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kita melihat bagian ini. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, orang-orang Yahudi, sangat kontras dengan karakter Allah. Sangat kontras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kesadaran Daniel akan dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa sesama orang Israel ini merupakan hasil dari pemahaman mendalam tentang keagungan Allah seperti yang terlihat dari atribut-atributnya. Bagaimana Daniel menggambarkan Allah yang dipercayai. Dalam doanya, dia menggambarkan Allah itu besar dan dahsyat. Allah itu yang menepati perjanjian dan memiliki kasih setianya. Ayat yang keempat. Allah tidak hanya benar dalam segala hal yang telah dilakukannya. Dalam ayat 14. Tapi kebenaran, belas kasihan, dan pengampunan hanya milik Allah sendiri. Dalam ayat 7 dan 9. Ini Daniel sedang menyadari diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Hanya Allah saja yang patut dan yang sanggup memberikan kelepasan, yang sanggup memberikan belas kasihan, anugerahnya, pengampunannya atas dosa umat Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan, pengampunan yang dialami oleh orang Israel itu hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada dari siapapun. Bukan karena kekuasaan Raja Babel. Bukan. Tetapi karena Allah sendiri mengizinkan umatnya berada di bawah kuasa Raja Babel. Supaya mereka sadar bahwa di hadapan Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Selain daripada Tuhan sendiri. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita berada dan menyadari diri sebagai orang berdosa, kita juga harus sadar bahwa Allah lah yang berkuasa.
Allah lah yang berdaulat dalam segala aspek apapun, termasuk dalam tekanan, termasuk dalam pergumulan, termasuk dalam persoalan. Allah berdaulat atasnya. Artinya Allah memperhatikan. Hal yang ketiga sebagai hal yang terakhir. Mengapa Daniel berkata, bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Karena ada pengharapan terhadap janji Tuhan. Ada pengharapan terhadap janji Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 16, terjadi perubahan dalam doa Daniel. Ada pertimbangan, pengamatan yang merangkum perubahan dengan segala konsekuensi. Kita melihat doa Daniel di ayat 16-19 bergerak dari pengakuan dari ayat 4-15 kepada permohonan. Dalam ayat-ayat sebelumnya dari doa Daniel, Daniel tidak meminta apa-apa. Dia hanya mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa orang sesamanya. Dia setuju dengan firman Tuhan. Dia menyadari bahwa firman Tuhan adalah benar dan kebenaran penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan atas orang-orang Yahudi melalui bangsa Babel itu adalah benar. Dia tidak menyanggah itu. Demikian juga dengan kita. Kita tidak boleh menyangkal apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita harus sadar bahwa kalau kita diizinkan masuk di dalam penderitaan, kita harus sadar bahwa Tuhan berkenan atas itu. Ini harus terjadi perubahan cara berpikir, Bapak Ibu. Ketika kita melihat pergumulan, jangan kita melihat pergumulannya berat, tetapi kita melihat Tuhan yang mengizinkan kita memikul pergumulan yang berat itu. Dan di saat yang sama, Tuhan berkenan atasnya. Permohonan Daniel sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab suci. Daniel mengerti bahwa 70 tahun penawanan yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia akan segera digenapi. Bahwa sekarang Israel akan dipulihkan. Sama seperti pengakuan Daniel yang mengatakan bahwa pemulihan umat Tuhan seperti yang sudah dijanjikan Tuhan melalui nabi sebelumnya. Saudara, Daniel mensejajarkan keinginannya kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, yang sudah Tuhan nubuatkan. Dan inilah yang paling sulit. Ketika kita melakukan sesuatu, mensejajarkan, meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, sehingga otoritas yang berlaku bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Itulah yang paling sulit. Mengapa? Susah untuk dimengerti kalau kita tidak dekat dengan firman-Nya. Makanya Daniel menyadari, memahami betul akan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman. Apa yang dia minta, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Daniel dan umat Tuhan yang sedang bersama dengan dia. Maka dia tidak meminta hal yang aneh, yang tidak bisa dilalui atau tidak bisa dilakukan oleh Daniel. Tapi dia meminta sesuai dengan janji Tuhan. Permohonan Daniel berpusat kepada Tuhan. Kalau kita melihat, ada 19 kali referensi atau catatan yang berkaitan dengan Tuhan dalam doanya. Dan hanya 11 kali yang dirujuk kepada manusia. Itu artinya permohonannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpusatkan kepada Tuhan, bukan berpusatkan kepada keinginannya, tapi berpusatkan kepada Tuhan. Dalam pengakuan kita, kita harus berfokus pada dosa-dosa kita. Sementara Daniel berfokus kepada kebenaran Tuhan. Daniel berfokus kepada kebenaran Tuhan.
bukan fokus kepada kebutuhan akan kelepasan, tetapi dia fokus kepada janji Tuhan dan apa yang Tuhan sudah buat untuk umatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, permohonan Daniel dia buat sesuai dengan karakter Tuhan. Daniel mengakui bahwa Allah bertindak secara konsisten, tidak berubah. Ketika dia mendisiplinkan orang Israel dan menyerahkan kepada Babel, sekarang Daniel memohon kepada Tuhan untuk bertindak sesuai dengan belas kasih dan anugerah Tuhan, dan berdasarkan kasih itu kepada umat yang sudah Tuhan pilih. Itulah permohonannya. Saudara, Daniel menjadi contoh dalam doa untuk kita. Dia tidak menggarisbawahi sebagai umat pilihan yang ditetapkan Allah, tetapi dia mulai bagaimana Allah sendiri yang memilih umatnya. Dia tidak memilih dari sudut pandang umat Israel, umat Allah, dari dirinya. Tapi dia melihat dari sudut pandang Allah. Bagaimana kehidupannya di hadapan Tuhan. Makanya dia berkata, bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Bukan karena melakukan hal yang baik, bukan. Bukan karena melakukan hal yang sempurna, bukan. Bukan juga karena mereka punya status adalah umat pilihan Allah, bukan. Tetapi statusnya adalah dari kehendak Allah sendiri. Inisiatif Allah sendiri. Belas kasihan Allah sendiri. Itulah yang Daniel kehendaki. Artinya, kehendak Daniel disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Tapi kadangkala kehendak kita lebih dominan untuk keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, permintaan Daniel dan permohonannya adalah untuk kasih karunia, belas kasihan, dan anugerah Allah. Daniel menyadari bahwa kembalinya Israel, adanya pemulihan, adanya berkat di masa depan, itu bergantung hanya kepada Tuhan saja. Maka dari sini kita belajar dari Daniel di dalam doanya, bahwa dia tidak meminta apapun selain anugerah dan belas kasihan pengampunan Tuhan. Bukan berkata klaim, bukan. Tapi dia memohon belas kasihan dan anugerah pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Daniel memberikan teladan yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya yang mau mengalami perubahan hidup, pertobatan, berpaling kepada Allah, menghadapkan pandangan hanya tertuju kepada Allah dalam kekudusan Allah, harus mengakui dan menyadari keberdosaan di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah adil dalam penghukumannya, dalam tindakannya atas dosa-dosa kita. Dan itu datangnya dari Allah, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan berdasarkan ganteng, cantik, kaya, punya jabatan, bukan. Tapi itu hanya berdasarkan belas kasihan dan anugerah Allah. Kita telah mengalami itu melalui pengampunan, anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita tidak layak menerima anugerah itu sebagai orang berdosa, tetapi Allah menganugerahkan untuk kita. Itulah nilai yang paling tinggi, yang paling agung di dalam kehidupan kita. Kitalah yang sepantasnya mengalami penghukuman itu, tetapi Allah mengambil inisiatif
mengambil peran itu, menanggungnya, dan di atas bahunya semua apa yang kita lakukan itu ditimpakan kepadanya. Supaya kita apa? Layak di hadapan Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan pagi ini bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Itu terbukti di dalam pengorbanan Kristus. Keselamatan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan hal yang benar, bukan. Tapi karena Allah sendiri yang membenarkan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah sendiri yang dengan belas kasihannya menganugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sama seperti Kristus, kita sebagai pengikutnya yang percaya kepadanya dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Dia. Maka ketika kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi tekanan seperti Daniel berada di bawah tawanan, matanya tidak berpaling kepada siapapun. Yang sebenarnya ada banyak kesempatan diberikan kepada Daniel untuk bebas, untuk merdeka secara fisik atau secara hak. Tetapi dia menyadari, sekalipun beberapa kali masuk dalam ancaman maut, dia tidak berpaling. Matanya tidak berpaling, hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara dan saya, siapa yang kita andalkan? Situasi dan kondisi kita dengan penyebaran COVID, dengan varian Omikron. Kita sudah ditakutkan dengan informasi apapun. Sudah 2 tahun kita lewati. Dan berita yang memberikan kita pengharapan bahwa virus ini hanya seperti flu biasa. Tapi jangan juga kita terlena dengan informasi yang demikian. Mengapa di antara umat Tuhan ada juga yang menyuarakan ada kedamaian, ada sukacita yang sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah harus tetap waspada. Maka protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah itu menjadi bagian kita. Jangan kita berambisi berdasarkan, oh saya mampu, saya hebat, saya kuat, saya sehat, tidak apa-apa. Kita harus tetap tunduk di bawah otoritas kehendak Tuhan. Konsep dan pandangan kita terhadap apa yang kita alami, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita juga harus sadar akan otoritas Allah dalam kehidupan kita. Kita juga sadar bahwa ada pengharapan, ada pemulihan. Tuhan sudah berjanji kepada Daniel dan umat Israel, setelah 70 tahun, maka penderitaan akan berakhir, kembali ke tanah milik pusaka mereka. Apakah penderitaan selesai? Tidak. Justru mereka juga makin terus dan terus menjalani hidup di bawah kendali keinginan mereka. Sampai kepada Kristus datang. Apakah berhenti? Tidak. Justru Kristus yang sebenarnya adalah anugerah yang istimewa. Itu juga tidak menjadi alat untuk mereka memahami kehendak Tuhan. Marilah kita sadar akan hal ini. Tidak berhenti dengan hanya hidup melakukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam segala aspek. Tuhan Yesus memberkati.